meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelatihan produksi dan penanganan benih padi bermutu sekaligus Stadium General MBKM Pusaka Kampus Soah Merdeka tahun 2022. Baik, acara selanjutnya adalah foto bersama. Selanjutnya slide kedua. Baik, cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Utami Azhari Maudina selaku staf Tani Center IPB University yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Divisi Kerjasama Perguruan Tinggi Mitra, sekaligus Ketua Pelaksana MBKM Pusaka Kampus Soah Merdeka, Bapak Tri Budiarto, SKPM MSI. Kepada Bapak Tri Budiarto, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Tami. Mohon maaf, apakah suara saya jelas? Ya, jelas terdengar, Bapak Tri? Jelas, Mas, jelas. Jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir pada pagi hari ini yang cerah, Bapak Ibu. Semoga di tempat masing-masing cerah ya. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Herman Triwidodo MSc selaku Kepala Tani Center APPM IPB University. Kemudian ada yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Suryo Wiono MSc AGR selaku Ketua dari Gerakan Petani Nusantara. Yang kami hormati juga para narasumber sekalian yang sudah hadir di antara kita. Ada Bapak Insinyur Yayat Hidayat. Bapak, selamat pagi, selaku Koordinator Pengembangan dan Penyaluran Benih. Selamat pagi, Pak. Oke. Yang saya hormati Pak Chandra Budiman, SPMSI, selaku Dosen Agronomi dan Hortikultura IPB University. Kemudian ada Bapak Ahmad Zamzami, SPMSI, dari Dosen Agronomi dan Hortikultura juga. Dan juga ada Ibu Oktisha Isyani, SPMSI, dan juga ada Bapak Abbas Ali Basyah, SP, selaku pengawas benih dari Kabupaten Bogor. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu petani, penyuluh, dan produsen benih maupun dari konsultan. Dan juga teman-teman mahasiswa beserta MBKM Pusaka. Ini Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ini dari kampus mitra ya, ada mitra Stiper Bajawa, ada kampus Udayana, ada kampus Universitas Bojonegoro, ada dari kampus Universitas Negeri Jember, dan dari Udayana juga tadi, sama teman-teman rekan dari IPB University. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa berkumpul meskipun di ruang Zoom, tetap nikmat dan sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Lalu lupa salawat dan serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan dan rekan mahasiswa MBKM yang sudah turut hadir pada kesempatan pagi ini. Kegiatan kita pada pagi ini mengambil topik mengenai produksi dan penanganan benih padi Bapak Ibu yang bermutu, yang nanti diharapkan diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat tentunya. Dan dalam kegiatan ini juga kita akan membahas bagaimana teknik produksi benih yang sesuai standar mutu sampai pada nanti proses pemasarannya. Selain itu juga pada kegiatan kali ini kita akan membekali rekan-rekan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cara ataupun teknik selain tadi produksi benih juga untuk memberikan keterampilan mahasiswa untuk memfasilitasi petani ketika di lapangan itu. Dan untuk lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa harapannya bisa mengikuti kegiatan ini dan mendengarkan pengarahan dari Bapak Ibu narasumber
dan dosen MBKM yang selanjutnya. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama bagi Wakil Rektor 1 IPB University, yang dalam hal ini tentu kegiatan kita terlaksana karena dari bagian Kedereka, yang platformnya adalah matching fund. Adapun platform matching fund tersebut sekarang Turning Center bekerjasama dengan GPN dan juga beberapa kampus mitra. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang luar biasa menyiapkan kegiatan pada hari ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila nanti ada kesalahan, mungkin ada kekurangan segala macam. Mohon Bapak Ibu kami mintakan maklum. Semoga kegiatan ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti pelatihan bagi Bapak Ibu petani, penyuluh, dan selamat melaksanakan stadium general bagi rekan-rekan mahasiswa MBKM Pusaka 2022. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Tami. Terima kasih Bapak Tri Budiarto atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Gerakan Petani Nusantara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suryo Wiono, MSc AGR. Kepada Bapak Suryo Wiono, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Hermano Triwidodo, Kepala Tani Center IPB University, Insinyur Amiruddin MM, Direktur Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, para narasumber yang lain, para peserta pelatihan baik dari petani maupun mahasiswa, mewakili Gerakan Petani Nusantara sebagai co-host dari pelatihan produksi dan penanganan benih padi bermutu, menyambut gembira pelatihan ini. Karena apa? Karena GPN itu tujuan utamanya adalah mendorong kemuliaan petani, kebinekaan, dan pertanian ekologis. Jadi kita tahu bahwa benih itu merupakan salah satu komponen penting dari usaha tani, apalagi ini usaha tani padi. Sehingga dari pelatihan ini kita harapkan banyak hal yang bisa dipelajari oleh semua peserta, baik dari petani maupun dari mahasiswa. Kita tahu bahwa benih itu mempunyai teknik penanaman yang berbeda ya. Teknik produksi benih itu tidak sama dengan teknik produksi tanaman padi kalau untuk keperluan konsumsi. Sehingga banyak hal yang dipelajari. Tentunya di situ di dalam produksi benih ini tidak hanya menyangkut aspek produksi, tapi juga menyangkut aspek teknis, aspek legal, aspek bisnis, dan juga aspek kultural. Ini yang penting kita pelajari bersama di sini dalam pelatihan ini, sehingga harapannya dari peserta ini bisa menguasai materi-materi yang diberikan narasumber dan bisa nantinya menjadi produsen benih, terutama benih padi yang bermutu. Selamat mengikuti pelatihan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryo Wiono atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Tani Center IPB University, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermano Triwidodo, MSc, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Hermano Triwidodo, dipersilahkan. Terima kasih Mbak
Tami, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat bagi kita semua. Ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat, walafiat, dan kita berkumpul di sini ini sangat luar biasa. Tadi Pak Suryo mengemukakan bagaimana pentingnya benih, bagaimana upaya GPN untuk mendorong kemuliaan dan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Tani Center IPB itu adalah lembaga di Institut Pertanian Bogor, di IPB University, sebagai tempat berkumpul bagi akademisi di dalam IPB, akademisi di luar IPB, dengan petani, praktisi, dan lain-lain. Saya mendapat laporan bahwa saat ini peserta pelatihan benih itu berjumlah 66 orang atau lebih, menjadi 74, lalu mahasiswa pengikut Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu yang kita beri Kampus Merdeka jumlahnya 156 mahasiswa dari 8 perguruan tinggi. Dan ini luar biasa sekali bagi kita bisa mengumpulkan teman-teman yang bersama-sama nanti memuliakan dan mensejahterakan petani, belajar bersama petani, mencintai petani dan pertanian, serta masyarakat pedesaan. Ke depan, kerjasama ini akan sangat bagus dan kita akan bisa mendukung program-program yang dikembangkan oleh pemerintah. Khususnya dalam sekarang ini kaitannya dengan benih. Ini terima kasih kepada Pak Yayat Hidayat ini. Tanpa disangka ini kawan lama muncul lagi nanti. Iya Pak Prof. Iya Pak Prof. Untuk bersama-sama bisa memfasilitasi nanti. Jadi dimohonkan nanti Pak Yayat Hidayat berkenan untuk memberikan pengarahan begitu untuk kita semua. Benih bermutu ini sangat penting untuk petani, dan tadi berkatakan Pak Suryo juga beberapa aspek begitu ya. Tapi yang penting bagaimana membuat benih ya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, peluang-peluang benih-benih yang dikembangkan itu tidak hanya oleh perguruan tinggi, tetapi petani-petani sendiri mengembangkan. Saat ini ada 5 benih dari petani yang kita usulkan untuk dilepas. Dan ini untuk informasi untuk teman-teman, kita kebagian untuk ikut sidang bulan Maret tahun 2023. Moga-moga nanti dari 5 itu moga-moga lolos semua. Kayaknya bagus-bagus. Dan ini masih ngantri banyak sekali yang akan dilepas oleh petani. Tinggal nanti mekanismenya. Harapannya nanti dari Direktorat Perbenihan justru yang mendorong benih-benih ciptaan petani ini bisa dipasarkan. Gitu. Yang menggembirakan adalah kalau Tani Center IPB INTC berhasil mengumpulkan dalam satu ruangan diskusi antara petani, akademisi, pelayan petani, baik itu PPL, POPT, maupun dari para birokrasi dan mahasiswa sebagai petani masa depan kita. Pelatihan benih ini tidak hanya diikuti oleh petani, tapi juga oleh teman-teman PPL dan lain-lain. Jadi semoga nanti akan lancar. Setelah ini nanti akan kita ada breakout room, artinya nanti teman-teman mahasiswa akan berkumpul dengan sendiri, pelatihan benih akan sendiri di tempat sendiri. Tetapi sebelum itu nanti saya mohonkan untuk Pak Yayat Hidayat memberikan pencerahan bagi kita semua untuk langkah-langkah ke depannya. Tani Center IPB University mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui program Matching Fund ke DRK, di mana kita mendapatkan tahun kedua dan
di mana silaturahim ini menjadi dimungkinkan untuk ketemu. Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita tetap diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk silaturahim. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hermano atas sambutan dan arahannya sebagai pembuka acara pada kegiatan hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Direktur Koordinator Pengembangan dan Penyaluran Benih Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Yayat Hidayat, dan akan dimoderatori oleh Mas Bayu Aji Krisandi. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV moderator pada hari ini. Nama Bayu Aji Krisandi, menempuh pendidikan sarjana di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB University, tergabung dalam organisasi diantaranya Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman IPB tahun 2018 hingga 2019, Menteri Koordinator Pelayanan dan Pengabdian BMKM IPB tahun 2019 hingga 2020, Staf Sekretariat Pusat Gerakan Petani Nusantara dari tahun 2021 hingga sekarang, pekerjaan freelance video editor dan desain grafis, manajer proyek pengadaan training kit di PT Mahatani Pertiwi Sejahtera tahun 2022, peneliti dan fasilitator Yayasan Nastari Nusantara tahun 2022. Kepada Mas Bayu Aji Krisandi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Teman-teman mahasiswa. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia. Bapak, Ibu, dan teman-teman, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kegiatan pagi hari ini adalah Stadium General Pembukaan Pelatihan dan Program. Wah, ada yang udah mau ini ya. Baik, Stadium General pada pagi hari ini teman-teman mahasiswa ada yang nyasar nggak ya? Taunya pengen join link kuliah, tapi salah klik begitu. Kelihatannya banyak banget ini. Kalaupun kesasar juga nggak apa-apa karena Anda nyasar di tempat yang baik. Karena di program ini kita akan sama-sama belajar tentang ilmu perbenihan, teman-teman dan Bapak Ibu, baik dari aspek produksi tadi yang sudah dijelaskan, kemudian sistem dalam industri benih itu sendiri, hingga aspek legalitas dalam industri perbenihan. Nah, jadi nggak kalah seru, kalaupun salah link masuk ke ruangan ini, nggak apa-apa juga, kita belajar bareng-bareng. Begitu ya. Baik, saya jelaskan kembali Bapak Ibu bahwa pelatihan dan program MBKM ini disediakan oleh Tani Center IPB bersama Gerakan Petani Nusantara. Tani Center IPB tadi dijelaskan oleh Prof. Hermanu sebagai unit layanan informasi yang ada di IPB, yang biasanya memang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan semacam ini, Bapak Ibu, dan juga bisa jadi langganan konsultasi Bapak Ibu semua terkait permasalahan pertanian. Nah, bisa cek di kanal media Tani Center, ada di Instagram, website, ada juga aplikasi IPB Digitani yang Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa unduh di Play Store begitu ya. Sedangkan Gerakan Petani Nusantara adalah organisasi yang menjadi wadah petani di Indonesia. Tadi dijelaskan juga oleh Ketua Umum Prof. Suryo yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan, petani ekologis, dan kemuliaan petani. Begitu. Ya, Stadium General ini sebagai pembuka, Bapak Ibu dan teman-teman. Kenapa ada pembuka? Ya, alangkah baiknya jika kita
mengerti dan memahami ilmu perbenihan secara umum dulu sebelum kita mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, di stadium general ini juga mungkin nanti rasa-rasanya perlu kita sepakati bersama aturan main dalam mengikuti pelatihan dan selama mengikuti program MBKM gitu ya, sehingga stadium general ini menjadi kegiatan yang sangat penting untuk kita ikuti dari awal hingga akhir. Nah, untuk mengetahui ilmu perbenihan secara umum tadi Bapak Ibu, di dalam Zoom meeting tadi sudah disapa oleh Prof. Firmanu, ada Pak Yayat Hidayat. Beliau adalah koordinator pengembangan dan penyaluran benih dari Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Yayat. Halo. Pagi Pak Bayu. Ya, Pak Yayat di mana ini Pak Yayat? Pagi Pak Bayu, suaranya terputus saya. Oh, putus-putus ya? Saya di Pasar Minggu, Pak. Oh, di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu Pak Yayat Jakarta. sudah siap untuk berbagi kepada kita semua? Insya Allah Pak Bayu akan saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yayat. Bapak Ibu sekalian, kita setelah ini akan mendengarkan dan menyimak bersama-sama ilmu dan wawasan yang akan disampaikan oleh Pak Yayat sebagai koordinator pengembangan dan penyaluran benih Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia. Kepada Pak Yayat, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tadi juga tidak diduga kami bisa bergabung lagi dengan IPB terkait dengan Pak Hermanu, itu kawan lama atau kolega lama di Direktorat Perlindungan Tanaman, Perlindungan Tanaman, tapi kali ini kami bertemu di Direktorat Perbenihan. Permohonan izin Direktur kami tidak bisa hadir, mewakilkan kepada kami selaku koordinator pengembangan penyaluran benih tanaman pangan yang ada di Jakarta. Akan kami sampaikan beberapa program kegiatan Direktorat Perbenihan, yaitu ya, tahun 2022, karena pada pelatihan kali ini berjudul Pelatihan Produksi Penanggulangan Benih Padi Bermutu. Mudah-mudahan bahan tayang ini akan sedikit memberikan wawasan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk melakukan pengembangan benih di daerahnya masing-masing. Ya, berdasarkan indikator pangan dan pertanian RPJMN tahun 2020 sampai 2024, produksi Direktorat Jenderal Tanam Pangan, kita mempunyai target yaitu terutama padi ya. Rensa komunitas utama kita tuh padi, jagung, dan kedelai. Pada kesempatan kali ini kita lebih ke padi. Untuk padi sendiri tahun 2021 itu kita mempunyai target 55,8 juta ton yang sudah terlewati. Tahun 2020 kita punya target 57,5 juta ton. Alhamdulillah kami sudah mendekati. Nah, sementara untuk tahun 2023 itu sekitar 60,5 juta ton dan 2024 sekitar 65,64 juta ton. Mungkin itu saja untuk padinya. Untuk jagung dengan kedelainya mungkin tidak dibahas kegiatan ini. Mungkin bisa lanjut. Nah, sistem perbenihan tanaman itu mempunyai 4 yang harus diikuti, yaitu
mengenai penelitian dan pengembangan, produksi dan distribusi, sertifikasi pengawasan mutu benih, dan penunjang kelembagaan. Yang pertama yaitu penelitian pengembangan. Pengembangan dan penyebaran luas benih varietas unggul bersertifikat mampu meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil. Nah, hal ini terkait dengan kami di Jakarta atau di Direktorat Perbenihan lebih berkomitmen kepada produksi benih yang ada di Badan Litbang dulunya, tapi sekarang menjadi Badan Akreditasi Inovasi Pertanian, itu dengan Balai Besar Padi yang ada di Sukamandi. Yang kedua, mengenai pelatihan produksi dan distribusi benih untuk menjamin ketersediaan benih yang bagi petani. Yang ketiga, sertifikasi dan pengawasan mutu untuk meningkatkan pengawasan mutu dan sertifikasi benih untuk menjamin mutu benih yang beredar. Hal ini kita lebih konsen di pusat maupun di daerah. Kalau di daerah kami punya kepanjangan tangan kami, yaitu BPSB, Badan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pangan, yang ada di 34 provinsi, yang untuk mengupdate atau mengeluarkan sertifikasi untuk pengawasan mutu benih. Yang keempat, yaitu penunjang dan kelembagaan permodalan dan informasi, memantapkan kelembagaan perbenihan pada stakeholder. Nah, fokus kegiatan perbenihan ada 5, yaitu regulasi perbenihan, yang kedua peningkatan kompetensi SDM perbenihan, yang ketiga produksi dan produksi dan distribusi benih, yang keempat sertifikasi dan pengawasan peredaran benih, yang kelima sistem informasi perbenihan. Kita bahas mengenai satu dulu, yaitu regulasi perbenihan. Kita lebih banyak merevisi peraturan perbenihan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi perbenihan pada saat ini dan ke depan. Kenapa? Karena selalu berubah dari tahun ke tahun mengenai tentang kebijakan perbenihan yang ada di Indonesia. Yang kedua, peningkatan kompetensi SDM perbenihan, yaitu peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia perbenihan yang handal untuk mendukung kegiatan perbenihan maju, mandiri, dan modern. Hal ini kita tuangkan dalam bentuk bimbingan teknologi atau BINTEK yang biasa kita lakukan tiap hari atau tiap minggunya terkait dengan BTS yang dilakukan oleh tanaman pangan itu sendiri. Yang ketiga, produksi dan distribusi benih, yaitu produksi benih secara in situ, meminimalkan distribusi, meminimalkan benih antar wilayah guna mendukung penyediaan benih 6 tepat dengan menggunakan tanaman bersertifikat melalui bantuan benih. Ini nanti akan kita bahas dengan program kita, yaitu PBT3TP. Yang keempat, yaitu sertifikasi dan pengawasan peredaran benih. Nah, peningkatan pelayanan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih guna memberi jaminan mutu benih yang lebih baik bagi petani. Kenapa kita harus lebih konsen terkait dengan sertifikasi ini dan pengawasan ini? Ini tidak lepas dari kawan-kawan penyedia benih untuk mendistribusikan benih dari satu tempat ke tempat lain. Itu perlu pengawalan dari PBT, petugas benih tanaman atau pengawas benih tanaman yang selalu ada di tingkat petani. Yang kelima, sistem informasi perbenihan. Untuk mendukung digitalisasi data pertanian, guna memperoleh informasi yang cepat, tepat, akurat dalam pengambilan kebijakan perbenihan. Nah, ini sudah kita lakukan terkait dengan barcode yang ada di setiap kemasan benih, yang ada di label benih itu sendiri ada barcode-nya. Jadi kita bisa melihat benih-benih itu beredar dari suatu daerah ke daerah lain,
dan bisa kita kontrol melalui HP menggunakan barcode itu bisa terbaca dan bisa terekam kapan diproduksi, kapan benih itu akan habis masa labelnya. Kegiatan perbenihan tahun 2022 kita mempunyai beberapa bagian, yaitu ada 1 bantuan benih padi, bantuan benih jagung, dan perbanyakan benih sumber, terus sertifikasi dan pengawasan peredaran benih, terus pemberdayaan benih. Nah, kita di sini bicara terkait dengan benih padi. Benih padi untuk tahun 2022 ini kita mempunyai 2 bagian, yaitu di pusat dan di daerah. Di pusat kita mengalokasikan sekitar 274.500 hektar dan di daerah 514.000 hektar. Nah, untuk benih padi hibrida itu seluas 9.200 hektar yang ada di pusat. Terus perbanyakan benih sumber dilakukan di kita di daerah itu namanya BBI, Balai Benih Induk, padi seluas 300 hektar, jagung 75 hektar, kedelai 155 hektar, kacang tanah seluas 61 hektar, dan kacang hijau 24 hektar. Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih yang dilakukan oleh BPSB, yaitu sertifikasi benih padi seluas 82.970 hektar, jagung 12.500 hektar, kedelai seluas 25.690 hektar, aneka kacang dan umbi ya seluas 1.000 hektar, aneka kacang dan umbi 1.000 hektar. Untuk padi hibrida sendiri, untuk kegiatan pengembangannya itu seluas itu inbrida seluas 2.860 hektar, padi hibrida seluas 26 hektar, jagung hibrida seluas 150 hektar, jagung komposit 25 hektar, kedelai 500 hektar, kacang tanah 250 hektar, kacang hijau 250 hektar, sorghum 100 hektar, koro pedang 40 hektar. Kegiatan koro pedang itu agak terhambat karena masing-masing provinsi tidak mempunyai benih untuk dikembangkan lebih lanjut. Terus kita juga mempunyai dukungan food estate yang ada di Sumba dan di beberapa tempat. Kita mempunyai di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, khususnya Direktorat Perbenihan, mempunyai program super prioritas, yaitu ada 3, yaitu utama, andalan, dan pengembangan. Untuk yang pertama, mengenai program super prioritas utama, yaitu kita mengembangkan padi IP 400 atau peningkatan indeks tanaman, itu IP 400 maksudnya 4 kali tanam, 4 kali panen. Walaupun panen terakhirnya menyeberang ke tahun berikutnya, tapi pada saat penanaman pada tahun misalkan 2022, nanti panennya pada saat Januari 2023. Itu lebih ke IP 400, kita menggunakan benih-benih yang lebih genjah untuk yang terakhir. Awalnya misalkan Inpari 32, dan terakhir pakai Cakrabuana atau dengan menggunakan MD70, Pajajaran, dan sebagainya. Terus yang kedua, mengenai pengembangan areal tanam baru, khususnya padi, yaitu pengembangan areal padi di luar dengan reguler. Maksudnya mengenai reguler, di mana kita memperluas pertanaman di suatu daerah yang tidak pernah ditanami oleh padi. Yang ketiga, yaitu kawasan jagung untuk ekspor.
Yang keempat, food estate yang ada di Sumba Tengah dan Pulau Buru. Ini alhamdulillah pada tahun ini sudah mulai berkembang dan sudah diikuti oleh daerah-daerah lain selain Sumba Tengah dan Pulau Buru. Kawasan Porang itu sendiri mulai dari hulu hingga hilir. Yang kedua, yaitu super prioritas yang kedua, yaitu terkait dengan super prioritas andalan, yaitu integrated farming. Ini pun lebih ke jagung, di mana integrated farming ini lebih masing-masing provinsi mempunyai keterkaitannya, baik dari tanaman pangan, ada dari perkebunan, baik dari peternakan dan sebagainya, itu harus saling satu kesatuan. Yang kedua yaitu jagung untuk industri pangan. Yang ketiga peningkatan profitabilitas dan peningkatan indeks pertanaman padi yang tadi terkait dengan program utama. Terus yang keempat kawasan kedelai dari hulu dan hilir. Nah, untuk kedelai ini sendiri kami di Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan sedang melakukan tambahan biaya anggaran yang ada bantuan dari pemerintah untuk kegiatan ABT. Itu ada di 13 provinsi, di mana saat ini sedang berjalan, sedang mau menjelang panen. Yang kelima yaitu Korporasi Taksi Alsin atau pasca panen yang kita bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PSP. Yang ketiga yaitu super prioritas pengembangan. Yang pertama pengembangan perbenihan, yang kedua perlindungan tanaman dari OPT maupun DPI, yang ketiga bantuan saprodi peningkatan produksi pajali, yang keempat bantuan pengembangan pangan lokal baik sorghum, jagung, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah dan talas dan lain-lain. Khusus untuk sorghum, untuk tahun 2023, kami dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tepatnya di Direktorat Seralia akan mengembangkan padi itu 100.000 hektar melalui dana anggaran biaya tambahan atau ABT. Mudah-mudahan bisa teralih instruksi Presiden terkait dengan sorghum akan lebih dikembangkan. Yang ketiga tadi bimbingan teknologi Bintek, produksi dan kemitraan. Ini salah satu upaya kita dari Tanaman Pangan mengembangkan bimbingan teknologi di tingkat petani, baik di petani penyedia maupun petani-petani yang ada di pelaksana. Yang keenam itu penguatan kelembagaan, yaitu BPP MPT Cimanggis, BPP OPT Jatisari, BPSB, BPTPH, BBI, BBU, SDM, dan POPT, PBT, dan PIP. Yang ketujuh, panen pasca panen pengolahan investasi. Ini terkait dengan benih padi yang sudah dilepas tahun 2022, itu sebanyak 497 varietas, itu berkisar antara tahun 1940 sampai saat ini tahun 2022, di mana benih padi hibrida sebanyak 108 varietas dan benih padi inbrida sebanyak 389 varietas. Varietas padi hibrida yang memiliki potensi lebih dari 9 ton per hektar ini sudah banyak sekali, sekitar 108. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat jumlahnya dan varietas apa. Terus terkait dengan padi inbrida, ini ada yang menghasilkan lebih dari 9 ton. Ya, contohnya ini ada dari IPB 35, terus Impago 12 Agritan. Nah, tadi yang saya sampaikan Cakrabuana ini merupakan Cakrabuana, Pajajaran. Ini merupakan varietas-varietas penutup atau tanam keempat untuk kegiatan IP 400 kita yang ada saat ini. Nah, ini perkembangan varietas padi yang dominan nasional
tahun 2015 sampai tahun 2021. Sebetulnya polanya bisa terlihat di sini antara awal-awal tahun 2015 sampai 2020 itu Ciherang lebih dominan. Tapi tahun 2021 di mana Inpari 32 yang akan lebih mulai menaik oleh petani di tingkat petani lebih meluas secara nasional. 32 mendapat hati di hati petani, di mana hasilnya cukup baik, ketahanan terhadap hama dan penyakit dan sebagainya. Terus dari sisi produksi sendiri, penjualannya sangat cukup meningkat karena keberadaan Inpari 32. Ini Inpari 32 bisa dapat urutan pertama pada tahun 2021, yang kedua Ciherang, yang ketiga Inpari 364, Mikongga, Situbagedit, dan Inpari 30. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini terkait dengan kegiatan perbenihan, kita mempunyai P3BT, BTP, yaitu pengembangan petani produsen tanaman pangan. Ini sudah berjalan semenjak tahun 2020 hingga saat ini. Mungkin bisa lanjut. Nah, tujuan kegiatan pengembangan petani produsen benih tanaman pangan dan tanaman pangan yaitu menyiapkan benih in situ. Kenapa benih in situ? Karena tujuannya untuk memperbesar kapasitas penangkaran benih di tingkat lokal atau di tingkat provinsi, kabupaten, dan sebagainya, yaitu menyediakan benih bersertifikat in situ. Jadi kita memanfaatkan benih-benih yang ada di lokasi tersebut. Yang kedua, lokasi dan pelaksanaan. Ini terbuka untuk seluruh provinsi, terus kemudian kelompok tani di bawah bimbingan Dinas Pertanian. Pemilihan varietas sesuai dengan kebutuhan program agroklimat setempat. Terus yang selanjutnya varietas yang belum banyak diproduksi. Nah, ini lebih kita tekankan kegiatan penyediaan benih di in situ. Kenapa? Karena selama ini banyak benih-benih yang ada di Jawa dilarikan ke Kalimantan, dilarikan ke Sulawesi, dilarikan ke provinsi yang kabupaten yang lain. Nah, itu menghindari terjadinya cara tumbuh dan sebagainya, dan masa dormansi, dan untuk menjaga kualitas benih itu sendiri. Diharapkan kegiatan in situ ini dapat menghasilkan benih-benih yang ada di daerah tersebut dan menghasilkan produksi yang bagus. Insya Allah tahun-tahun ke depannya akan berlanjut kegiatan P3BTP ini. Mungkin lanjut. Nah, sesuai dengan kegiatan tersebut, kita akan keberlanjutan ini, Direktur Perbenihan telah mengirim surat ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia, di mana menyiapkan benih-benih in situ yang ada di masing provinsi. Sebagai itu, alokasi masih tersedia, itu untuk padi seluas 768 hektar, kedelai 255 hektar, kacang tanah 235 hektar, terus sorghum 100 hektar. Ya, tadi yang sorghum itu terkait dengan kegiatan kita yang sesuai dengan arahan Pak Presiden untuk mengembangkan benih sorghum di Indonesia. Yang selanjutnya kacang hijau 56 hektar, koro pedang 40 hektar, jagung komposit 25 hektar. Padi berfokus pada Inpari Nutrizing dan varietas
SG. Nutrising ini kenapa kita lebih membanyakkan nutrising? Karena nutrising ini untuk menanggulangi stunting yang ada di masing-masing daerah, terutama di daerah timur. Mereka itu agak kekurangan, mohon maaf, gizi atau sebagainya. Jadi kita bekerja sama dengan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian itu sendiri untuk mengembangkan padi nutrising. Nah, mungkin bisa lanjut. Nah, alokasi bantuan benih padi Direktorat Pertanian dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan sebetulnya dari sisi anggaran, karena semenjak tahun 2017 itu sekitar 4.600.000 hektar. Nah, tahun 2018 menurun menjadi 781.910 hektar. Nah, kembali meningkat pada tahun 2020 sekitar 1.964.303 hektar. 2021 1.444.018 hektar. Nah, kembali ke tahun 2022 kita mendapat turun drastis atau agak jomplang, di mana kita turun sekali itu 797.700 hektar, di mana karena ada pemotongan di beberapa hal, jadi kita mengalami penurunan alokasi bantuan benih tersebut. Mungkin bisa lanjut. Nah, alokasi anggaran bantuan benih padi Direktorat Pertanian tahun 2017 sampai 2022, di mana sama dengan posisi tadi, kita mengalami penurunan, yang mana awalnya tahun 2021 sekitar 384 miliar 587.000. Nah, itu menurun menjadi 225 miliar karena ada berbagai penghematan yang ada di Kementerian Pertanian berefeknya ke kita dan ke petani. Mungkin bisa lanjut. Ya, demikian pemaparan yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Nanti kita sambil berdiskusi selanjutnya. Mungkin itu aja Pak sebagai moderator, Pak Bayu ya. Terima kasih Pak Bayu. Sami-sami Pak Yaya, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi wawasan seputar dunia perbudayaan begitu ya, dan lebih luas tadi berbagi juga tentang hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyimak dengan sesama penjelasan dan penyampaian dari Pak Yayat, mungkin ada yang ingin bertanya. Pak Yayat tadi sudah intro duluan. Kita akan berdiskusi. Baik, diskusi ini kita buka untuk berapa termin ya? 2 termin dulu begitu ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menanyakan langsung dengan cara mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom-nya masing-masing, atau kalau malu-malu bisa diketik di kolom komentar. Begitu ya. Terlihat di layar ada Pak Heri Purnomo yang mengacungkan tangan. Pak Heri. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf, masalahnya saya baru bergabung. Sebenarnya informasi ini saya sudah dapatkan dari Paguyuban Kelompok Tani di Kabupaten Kebumen. Yang ingin saya tanyakan, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Untuk kedepannya untuk wilayah kami ini untuk saat ini kan masih kekeringan, Mbak.
untuk kedepannya padi jenis varietas apa yang paling bagus untuk untuk tanam pada musim MT1 pada saat ini. Kayak gitu aja, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Heri dari Kebumen ya Pak ya. Iya. Dapat bertanya soal padi apa yang cocok untuk ditanam di Kebumen di musim tanam 1 ya Pak ya? Iya. Ya. Silakan. Ya, Pak Heri dari Kebumen ya. Terima Ya, Pak. kasih Pak Heri. Ada pertanyaan mengenai terkait dengan varietas apa yang lebih diharapkan bisa dipakai di musim tanam pertama, yaitu ada beberapa varietas yang perlu kita untuk ketahanan. Itu satu varietas Inpari 32, terus Mikongga, satu lagi terkait dengan Ciherang. Sebetulnya Ciherang masih ada, tapi petani udah banyak tidak pakai, lebih banyak ke Inpari 32. Mungkin itu aja. Iya. Oke, terima kasih Pak atas arahannya. Inpari 32. Iya, kenapa Ari? Terima kasih atas arahannya. Nanti saya sampaikan ke kelompok yang lain, ke kelompok tani Pak. Oh iya, terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih. Salam Pak Heri untuk teman-teman di kelompok taninya. Terima kasih. Pak Yayat, ini juga ada Ya. teman-teman mahasiswa yang bertanya lewat kolom komentar. Saya izin membaca ya Pak ya. Iya, Ini iya. dari Vindri Vanessa. Izin bertanya Bapak terkait dengan tugas dari BPSB dalam fungsi sertifikasi dan pengawasan. Yang pertama, dalam proses perizinan benih sampai bisa dilepas ke petani, itu apakah pengawasan atau pengujian mutu benih apa hanya sampai saat sebelum dalam kemasan siap jual atau bagaimana ya Pak? Pertanyaan yang kedua, jikalau ada benih yang telah beredar di petani terindikasi terkontaminasi patogen, kira-kira di bagian mana dalam proses sertifikasi dan pengawasan yang kurang baik, serta apakah ada sanksi bagi produsen benih tersebut? Ya, baik Pak Bayu. Tadi dari Mbak siapa namanya? Yang bertanya? Indri Vanessa Pak. Oh ini, ya. Pak Indri terkait dengan tupoksi sendiri, tupoksi BPSB itu yang ada di kepanjangan tangan kita, itu yang ada di provinsi, yaitu melakukan sertifikasi benih tanaman, di mana benih-benih yang ada itu akan diawasi oleh kawan-kawan PBT, pengawas benih tanaman. Jadi sebelum mereka panen akan mengajukan usulan untuk melakukan sertifikasi. Itu usulan-usulan itu diambil sampelnya dan diuji di lab dan sebagainya. Nanti apabila hasil labnya baik akan dikeluarkan namanya sertifikasi benih dan dapat digunakan oleh petani itu sendiri. Nah, untuk yang kedua terkait dengan patogen sebetulnya kawan-kawan di Direktorat Perlindungan sudah mempunyai cara petani atau cara sederhana sekali, itu merendam benih menggunakan musuh alami. Musuh alami itu sendiri, yaitu seperti model, mungkin Pak Hermano akan lebih paham ya, saya juga agak lupa ingat. Jadi mereka merendam benih itu sendiri untuk melakukan aplikasi sebelum ditanam di lapangan. Mungkin itu aja Pak Bayu. Baik Pak, jadi terkait pertanyaan yang kedua tadi, ada rekomendasi untuk perlakuan benih, begitu ya Pak ya? Iya, melakukan perlakuan benih menggunakan cara alami ya, tidak menggunakan pestisida. Baik, Mas Vindri, Mas apa Mbak ini? Fotonya cowok sih tapi. dari universitas mana juga nggak ada keterangannya. Boleh menanggapi Mas? Oh Mas Vindri, iya. Silakan Mas. Terkait dengan patogen dati kan
fungsi dari pengawasan itu tadi kan untuk meminimalisir terjadinya patogen dan penyakit pada benih itu sendiri. Nah, kalau tadi kan dijelaskan oleh Bapaknya itu untuk preventif pada saat proses penanaman, berarti benihnya itu tetap terinfeksi. Seperti halnya ada kasus 2 tahun, 3 tahun yang lalu di daerah saya, bahwasanya ada satu varietas benih padi itu kesemuanya yang ditanam itu terinfeksi oleh hawar daun, Pak. Mungkin apa ya, yang ingin saya tanyakan tadi itu terkait dengan pengawasannya tadi itu apakah ada yang kurang tepat atau bagaimana gitu Pak, mungkin itu saja sih. Baik, bagaimana Pak Yayat? Jadi ada kasus benih yang sudah tersertifikasi tapi ternyata setelah ditanam itu sudah terkontaminasi oleh patogen begitu. Nah, proses sertifikasinya tadi seperti apa atau apa yang perlu kita pelajari bersama terkait kasus tersebut, begitu mungkin ya? Ya, Pak Bayu, mungkin itu ada kasus ya, istilahnya kasus di lapangan, karena itu udah berupa sertifikasi. Harusnya yang namanya sertifikasi harus ada clear dalam arti dari sisi OPT-nya, sisi daya tumbuhnya dan sebagainya. Kemungkinan itu harus ada uji lab ulang, uji lab pembanding, istilahnya tidak ke perbenihan yang biasanya di Jakarta itu terkait dengan balai benih, balai besar pengawasan pengembangan benih tanah dan hortikultura untuk melihat pelibatan patogen itu sendiri. Jadi patogen itu sendiri sebetulnya itu ada kesalahan di waktu saat melakukan SOP yang dilakukan di tingkat lapang. Nggak mungkin lagi pula kalau sudah mengeluarkan sertifikasi terus tertular patogen, itu ada hal yang tidak lengkap waktu saat menuangkan SOP itu sendiri, Pak Bayu. Halo. Ya, baik Pak. Halo. Terima kasih. Ya. Oh iya, baik, terima kasih Pak Yayat atas penjelasannya. Jadi memang ada titik krusial sebelum benih itu mau dilepas, Pak ya. Proses sertifikasi itu sendiri yang memang harus kita bisa kawal bersama-sama. Kemudian nanti juga ada uji lab juga untuk jadi gerbang terakhir begitu, memastikan benih itu terbebas dari kontaminasi patogen atau kontaminan lain gitu, Pak. Baik, Bapak Ibu, sesi pertama masih ada. Oh ya, ada yang mengacungkan tangan. Terlihat itu Kang Tarsono dari Indramayu. Kang Tarsono, silakan di Indramayu. Silakan, terima kasih atas kesempatannya, Mas Bayu. Mohon ini ada kemarin itu ada beberapa kasus ya terkait dengan bantuan benih langsung itu bukan satu varietas dalam satu benih itu. Ada beberapa varietas itu. Nah, mohon itu karena kesalahan apa gitu? Apakah di pengawasan benihnya gitu? Apakah apa yang terjadi kesalahan tersebut gitu? Jadi banyak varietas gitu. Ketika ditanam kemudian keluar bukan satu varietas saja gitu. Ada 2 sampai 3 jenis varietas. Nah, itu yang kedua, Pak Yayat tadi nyimak gitu. Ada varietas SG. Varietas SG itu apa ya? Terima kasih. Mungkin itu saja gitu. Baik, terima kasih Kang Tarsono. Tadi juga berbagi pengalamannya di lapangan, Pak Yayat. Ada program bantuan benih, tapi ketika ditanam ternyata isinya varietasnya bervariasi begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, varietas SG itu apa, Pak? Mohon dijelaskan. Iya, terkait dengan bantuan benih kami karena tidak bertemu langsung dengan kawan-kawan penyedia benih, kita menggunakan e-katalog. E-katalog itu kita istilahnya membeli barang kayak kucing dalam karung, sebetulnya seperti itu. Tapi harusnya
benih-benih yang beredar atau yang dipasarkan di wilayah tersebut itu harus diawasi oleh kawan-kawan BPSD. Karena gini, kalau sudah diklik berarti produk si A yang akan dikirim ke daerah Bapak, khususnya tadi ke Indramayu, itu harus melalui jalur-jalur atau benih-benih itu harus melalui BPSB karena harus diuji dulu ke BPSB diuji ulang, dan kemungkinan itu ada yang nakal lah istilahnya gitu. Nggak mungkin dalam satu kemasan itu berbeda varietas, nggak mungkin. Karena memang kita begitu diklik barang di drop ke daerah itu harus masuk ke BPSB dulu untuk dilakukan pengujian. Nah, pengujian itulah yang menentukan. Kalau itu di Indramayu ada masukan seperti itu, nanti kita akan mensurvei, Pak ya, terkait dengan pengaduan Bapak itu. Mungkin nanti bisa minta alamat pastinya di mana, terus penyedianya siapa, biar kita akan telusuri, Pak. Karena kita tidak menginginkan pihak petani atau yang penerima bantuan itu mengecewakan lah istilahnya. Kita dari pusat berusaha supaya kawan-kawan petani itu mendapatkan hasil yang baik, benih yang baik, dan dapat memakmurkan petani itu sendiri. Mungkin itu aja. Terus mengenai benih yang SG, itu maksudnya sangat SG Super genjah bukan? Itu super genjah, maksudnya super genjah. Tadi yang saya sampaikan, super genjah itu SG, mungkin disingkat SG. Super genjah itu ada Cakrabuana, ada MD70, ada Pajajaran. Mungkin itu aja, Pak Bayu. Baik, terima kasih, Pak. Begitu, Baik. Kang Tarsono. Ya, SG itu banyak. Ya. SG itu Pak Karsono, mohon info di daerah mana dan penyedianya siapa biar kita telusuri. Karena gini, semua bantuan benih itu akan dikawal oleh kita mulai pengiriman sampai nanti panen. Jadi kita kawal selalu gitu. Tidak kita memberi barang terus kita melepas, tidak. Kita akan kawal. Apalagi ini dekat di Indramayu. Nggak sampai kejadian seperti itu kan memalukan sekali istilahnya. Nah, kita akan mensurvei, melihat, dan kalau memang masih ada benihnya bisa kita bawa untuk diuji untuk keseragaman varietas ya. Mungkin kita bisa bantu Pak Tarsono benih itunya kemasan, penyedianya siapa, terus varietasnya apa, nanti kita coba ditelusuri, dimonitoring ke lapangan ya. Mungkin itu aja Pak Bayu. baik, terima kasih, dan terima kasih juga Pak Kang Tarsono berbagi pengalamannya tadi. Kalau ini demi kebaikan kita semua begitu ya Pak ya. Dan Pak Yaya tadi terima kasih sudah masukannya, terima kasih. Bersama timnya akan selalu bekerja lebih baik begitu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Teman-teman mahasiswa mungkin kita masih ada waktu 10 menit lagi. Kita tahan Pak Yaya dulu 10 menit lagi untuk diskusi. Ya, tadi istilah SG tadi itu super genjah ya, teman-teman, bukan snapgram super genjah. Ya. Bukan snapgram. Snapgram bukan. Super genjah. Bikin story di Instagram gitu. Takutnya juga teman-teman mahasiswa salah nangkap gitu ya. Bisa bertanya lewat kolom chat, atau kalau pengen lebih eksis bisa bertanya juga, karena kegiatan kita hari ini juga akan kita tayangkan di YouTube ya, teman-teman panitia ya, sehingga nanti kalau ada informasi yang mungkin pengen disaksikan ulang atau pengen direview ulang, baik proses diskusinya maupun waktu menyimak Pak Yayat, tadi bisa ditonton lagi di kanal YouTube Tani Center IPB. Oh iya, bagi teman-teman mahasiswa jangan lupa presensi juga semuanya, supaya nanti dapat sertifikat dari teman-teman panitia. Begitu. Ada yang ingin bertanya?
Ada yang mengacungkan tangan, Raise hand. ada yang raise hand. Silakan Mas Ya, Muhammad Munawar. ya terima kasih. Saya Munawar dari Purwokerto, Pak Yayat. Oh iya. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait dengan bantuan benih itu ya. Mungkin yang dimaksud dari teman tadi Pak Tarsono dari Indramayu ya. Indramayu. Kasusnya itu bukan satu kemasan beberapa varietas enggak Pak, tapi misalnya blocking petani yang membutuhkan varietas Inpari 32 misalnya, tapi ternyata droppingnya itu tidak hanya Inpari 32 gitu. Itu yang terkait dengan ketersediaan sebetulnya. Dan kalau tadi terkait dengan patogen ya, memang di BPSB itu setahu kami kebetulan produsen Pak, tidak sampai sistem pengawasan ke patogen ya, yang diuji di laboratorium BPSB itu selama ini hanya daya tumbuh, kemudian kemurnian dari campuran varietas lain, kemudian kotoran benih, baik itu kotoran yang berupa debu, kerikil, kemudian juga gulma. Jadi memang secara genetik itu tidak ada pengawasan Pak ini. Mungkin perlu upaya dari Dirjen Perbenihan mungkin ya nanti bagaimana menyempurnakan sistem pengawasan yang ada di tingkat produsen ya. Kemudian yang kedua terkait banyaknya jumlah varietas ini Pak. Tadi Pak Ayat menyampaikan ada 490-an varietas unggul ya yang sudah dirilis. Nah, mungkin selama ini di tingkat petani tidak lebih dari 5 yang dikenal, Pak. Ini kan jadi masalah juga ketika kita ingin mengembangkan secara komersial varietas-varietas unggul, bahkan setiap 6 bulan sekali dirilis varietas unggul baru. Ini menyulitkan juga bagi petani untuk mengadopsi teknologi atau varietas unggul baru itu, gitu loh. Mungkin perlu adanya grand design dari Kementerian Pertanian bagaimana membuat sistem produksi khususnya tanaman padi itu bisa terstandar, kemudian terlokalisasi, misalnya daerah-daerah yang memang potensial untuk pengembangan varietas tertentu yang difokuskan di situ dulu, begitu Pak. Itu mungkin harapan kami ya. Apabila nanti tidak ada proses klasterisasi, kemudian pembagian wilayah yang terjadi ya seperti sekarang Pak. Berbagai jenis varietas berkembang tetapi tidak secara komersial atau industri itu sebetulnya tidak prospek begitu Pak. Mungkin seperti itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munawar. Beliau ini produsen benih, Pak. Silakan Pak Yayat. Terima kasih Pak Munawar masukannya tadi terkait dengan benih tidak dalam satu kemasan dicampur ya. Memang mungkin informasi agak salah ya. Maksudnya salah tangkap. Saya sendiri pun salah tangkap. Saya pikir satu kemasan ada berbagai macam benih. Ternyata tidak. Kalau untuk kegiatan bantuan benih ini sendiri kita berdasarkan pada namanya CPCL dan ketersediaan benih yang ada di produsen dan di pusat karena kita melalui e-katalog. Kalau untuk penerimaan kawan-kawan tadi di Indramayu itu dari satu orang ke orang lain berbeda, itu sangat wajar karena memang kita ketersediaan benih itu agak berkurang, tapi nanti kita akan lihat di daerah mana posisinya itu, karena dokumen yang kita ada di pusat itu sesuai dengan apa yang Bapak ajukan gitu loh. Jadi terus mengenai untuk patogen tadi yang dibahas itu nanti jadi bahan masukan kita karena di kawan-kawan di BPSB belum ada lebih konsen ke sana, itu lebih ke Direktorat Perlindungan sebetulnya untuk komunikasi itu. Tapi untuk mengeluarkan sertifikat itu kan harus ada uji di lab. Nah, tadi mohon maaf tidak terlalu banyak kegiatan yang mengcover atau membackup sampai tertularnya patogen itu tersebut. Mungkin itu aja Pak Bayu. Baik. Terima kasih Pak.
bisa menerima aspirasi dari teman-teman petani begitu Pak Monwar sebagai produsen benih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Bapak Ibu, ada Pak War tadi kayaknya lambai-lambai. Itu yang Pak Wardiono underscore Klaten. Klaten. Lupa dia. Silakan Pak War. Untung terlihat Pak. Bisa di unmute dulu Pak. Suara belum dulu. kedengaran suaranya. Mic-nya diaktifkan dulu Pak. Nah, dipencet tombol mic. Nah, Terima kasih Mas Bayu. Jadi terima kasih Pak Yayat sudah memberikan pencerahan soal sistem perbenihan. Jadi sebenarnya bagus ya, niat pemerintah itu bagus, tetapi di lapangan Pak ya, di lapangan itu ketika petani mendapatkan benih dari pemerintah itu mayoritas Pak, benihnya itu kurang bagus lah, kurang bagus. Nah, tapi saya tidak tahu kemarin itu gimana prosesnya terjadi bantuan-bantuan itu, tapi fakta yang di lapangan itu ketika menerima benih dari pemerintah itu kualitasnya tidak bagus. Nah, dari fakta di lapangan itu saya mohon informasi, mohon tanya, apakah bisa bantuan-bantuan benih itu dilakukan di wilayahnya di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan, bahkan atau di tingkat kelompok tani, sehingga itu lebih adaptif dan lebih terkontrol lah kualitasnya. Karena selama ini ketika petani mendapat bantuan itu justru ibaratnya malah celaka karena kualitasnya tidak bagus sehingga hasilnya tidak bisa optimal. Mungkin begitu Mas Bayu. Terima kasih Pak Yaya. Silakan Pak Yayan. Iya, makasih Pak Bayu. Terima kasih Pak Wardoyo dari Klaten ya. Ya itulah kenapa yang tadi kita membahas terkait dengan program kita itu pengembangan petani produsen benih tanaman pangan, yaitu untuk menggunakan benih-benih in situ. Nah, in situ maksudnya benih yang dihasilkan oleh petani digunakan untuk petani, jadi tidak lintas provinsi istilahnya. Kedepannya memang diharapkan seperti itu. Kita memang untuk kegiatan P3BTP ini khususnya di Jawa Tengah sebetulnya bisa Pak Wardoyo itu bisa komunikasi dengan kawan-kawan penyuluh atau ke BPSB menggunakan benih yang Bapak hasilkan dan nanti kita akan beli dan dijual kembali oleh petani tersebut gitu loh. Jadi kita memberikan benih dikembangkan nanti akan menghasilkan, akan dikembangkan lagi ke petani lain. Disebutnya jadi bergulir lah, tanaman bergulir. Jadi insya Allah kita keluhan-keluhan dari Bapak tadi terkait benih yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan petani, maksudnya Pak ya, Pak Wardoyo. Sebetulnya seperti itu untuk menghindari hal-hal tersebut. Kami dari pusat, khususnya perbenihan tanaman ini, mengeluarkan program P3BTP untuk menggunakan benih-benih in situ. In situ itu menggunakan benih yang ada di wilayahnya, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, atau desa itu sendiri. Mungkin itu aja Pak Wardoyo. Terima kasih Pak Bayu. Pak Wardiono. Ya, baik, terima kasih Pak Yayat atas pencerahannya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, mohon maaf sekali karena kita keterbatasan waktu begitu ya, sehingga ya diskusinya kita cukupkan sampai di sini. Banyak hal yang bisa kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini dan banyak ada yang bertanya soal sistem tentang benih, ada juga berbagi ceritanya di lapangan dan lain-lain. Ya karena memang kita ingat kembali bahwa benih itu enggak ujuk-ujuk itu apa ya? Tiba-tiba suddenly, tiba-tiba jadi benih begitu. Ada proses yang tadi dijelaskan oleh Pak Yayat, ada sistem produksi, sertifikasi dan lain-lain. Nah, sehingga ke depan selama pelatihan kita akan
sama-sama mempelajari hal tersebut supaya bisa tahu ilmunya dan bisa prakteknya juga, sehingga jangan-jangan nanti Pak Wardiono akan datang bisa jadi produsen juga gitu. Dan Pak Yayat memang Tani Center IPB memang membuka ruang bagi petani untuk membagikan keluh kesahnya begitu seputar dunia pertanian. Kalau Bapak Ibu petani maupun teman-teman mahasiswa punya keluhan tentang dunia pertaniannya, Tani Center siap memfasilitasi, bisa menghubungkan ke pakar yang ada di IPB maupun bisa ke ranah yang ke Pak Yayat dan teman-teman begitu ya. Ya, siap Pak Bayu. Ya, baik. Mungkin demikian closing statement dari saya. Saya ada kata-kata atau kalimat yang menurut saya cocok untuk kita jadikan refleksi bersama dalam kegiatan ini. Jangan pernah menilai hari-hari dari panen yang Anda tuai, tapi nilailah dari benih yang Anda tanam. Begitu, sehingga mari kita sama-sama belajar tentang ilmu perkebunan ini. Dengan Stadium General ini kita buka pelatihan dan MBKM program Kampus Sawah Merdeka, produksi dan penanganan benih bermutu. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mohon kesediaan Bapak Ibu semua dan teman-teman, kita foto bersama lagi, karena tadi kayaknya di tengah-tengah baru ada yang join. Jadi sayang kalau belum ke foto begitu Pak, Bu. Iya, nanti nggak ada fotonya, kasihan. Teman-teman operator siap? Ada 6 slide ya, ada 6 slide loh, ada 6 slide. Jadi tetap senyum aja Pak, karena kita nggak tahu ada di slide yang mana, begitu ya. Ada 6 kali. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Siap operator? Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Dan ganti gaya juga, nggak tahu itu slide di mana. Slide 3 siap? Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. Ini kalau saya kecepatan bilangin ya, operator kayaknya reward gitu. Slide keempat. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Slide kelima. 1, 2, 3. Ya. Slide terakhir, slide ke-6. Jangan-jangan saya slide ke-6. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih kepada Ayat berkenan berbagi ilmu dan wawasannya dan berdiskusi bersama kita di acara Stadium General ini. Mungkin sekian dari saya. Setelah ini akan ada breakout room. Saya dititipin oleh teman-teman panitia. Bagi teman-teman mahasiswa, mohon bantuannya untuk merename nama akun di Zoom-nya, dikasih tanda 2 ya. 2_ kemudian namanya. Sehingga nanti teman-teman bisa dimasukkan ke grup yang sesuai begitu. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memoderasi proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bayu. Terima kasih Bapak Yayat Hidayat yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Mas Bayu Ajik Sandi yang telah membantu sebagai moderator selama penyampaian materi dan diskusi berlangsung. Teman-teman mahasiswa dan peserta pelatihan dimohon untuk tetap bergabung bersama kami di sini karena acara selanjutnya yaitu pembagian breakout room. Ya, pembagian breakout room ini sudah dibagi menjadi 2. Untuk breakout room 1, pengumuman jadwal pelatihan produksi benih untuk peserta pelatihan yang akan disampaikan dan dijelaskan secara teknis oleh Mas Wahyu Ridwananta SP. Dan di breakout room kedua, pengumuman jadwal MBKM untuk mahasiswa
yang akan dijelaskan secara teknis oleh Bapak Tri Budiarto, SKPM MSI. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, saya Utami Azhari Maudina selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya. Mohon pamit. Mohon pamit. Terima kasih, Mbak Yayat. Iya, sama-sama. Terus, Makasih. Terima kasih. Pamit. Yuk. Hermano. Terima kasih ya Pak, Bu.